kita ketahui bahwa madrasah itu membangun pendidikan sesuai dengan tujuan Indonesia membangun bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Sobat Kemenak Pacitan. Jumpa lagi bersama saya Anjar Alfiani di pojok ngobrol bareng Pacitan Kemenak Podcast yang akan menyajikan berbagai informasi agama dan keagamaan, dan tentu saja di dalamnya ada unsur pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Sobat Kemenak Pacitan, kita tahu bersama saat ini madrasah kita mulai jenjang MI, MTS maupun MA banyak bermunculan dengan berbagai prestasi yang telah mereka ukir. Hal ini bisa kita jadikan sebagai parameter awal keberhasilan pendidikan di Kabupaten Pacitan melalui madrasah. Bicara tentang keberhasilan pendidikan tentu saja tidak lepas dari 3 unsur, yaitu keberhasilan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sobat Kemenak Pacitan, menarik sekali memang bicara tentang dunia pendidikan, terutama pendidikan di madrasah. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, di studio kita telah hadir Bapak Dr. Sugio, Magister Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, yang akan kita ajak ngobrol bareng seputar dunia madrasah. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anjar. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, insyaallah senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala bersama warga Pacitan tercinta. Alhamdulillah, akhirnya panjenengan bisa membersamai kami di tengah-tengah mobilitas dan kesibukan panjenengan. Hari ini kami minta waktunya kita ngobrol dan sharing bareng seputar dunia pendidikan di Pacitan, Bapak. Siap, yang penting pertanyaan jangan sulit-sulit. Oh, tentu saja. Kalau sulit nanti buat PR aja, Pak, ya gitu. Pak Sugio, sejak tanggal 3 April 2023 kemarin, panjenengan tentu saja mengamati Pacitan dari berbagai sisi pada wilayah panjenengan. Bagaimana panjenengan melihat gambaran dunia pendidikan di Pacitan ini secara umum? Terima kasih Mbak Anjar. Saya ingin menyampaikan ke semua pecinta pendidikan bahwa kita perlu membangun pendidikan Pacitan untuk Indonesia, karena Pacitan itu meskipun wilayahnya kecil tapi besar maknanya. Di Pacitan ini, menurut saya mengutip pendapatnya Gus Yahya, Ketua PBNU, beliau tempo hari hadir ke sini karena Pacitan itu ada athar atau runtutan, ya, bekas atau runtutan bahwa di Pacitan ini telah dilahirkan orang besar, tokoh nasional dan internasional, yaitu diantaranya adalah Bapak Ki Haji Mahfud At-Tarmasi. Itu adalah seorang ulama besar yang karya-karyanya menjadi rujukan internasional sampai hari ini, termasuk juga di pesantren-pesantren di Indonesia. Juga dari Pacitan telah menjadi Presiden Republik Indonesia Bapak SBY, ya? Iya, Susilo Bambang itu. Oh gitu, kalau terlupa jadi kan. Karena iya, sudah Presiden. terlanjur SBY. Siapa SBY itu? Jangan-jangan Surabaya gitu. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang lain yang jadi menteri. Ada Profesor Dr. Haryono Suyono, ada Direktur Profesor Dr. Suyono, dan banyak sekali para ini orang-orang yang dilahirkan dari Pacitan tumbuh menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Ini menarik, sehingga saya kemudian mengusung bahwa membangun pendidikan Pacitan untuk Indonesia. Dari situ Pacitan itu memiliki
sejarah yang besar, andil yang besar terhadap pendidikan di Indonesia. Oke, Bapak. Secara real bisa digambarkan konsep pembangunan di bidang pendidikan yang kemudian nanti akan panjenengan usung itu seperti apa melalui Kemenak, melalui madrasah dalam hal ini? Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa madrasah itu membangun pendidikan sesuai dengan tujuan Indonesia membangun bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum melalui pendidikan lahir dan batin. Jadi madrasah itu adalah pendidikan yang menyajikan kurikulum yang meliputi pendidikan lahir dan batin. Di situ ada pendidikan agama dan juga ada pendidikan umum. Nah, ini suatu potensi antara madrasah dengan potensi Pacitan. Itu kalau kita sinergiskan, itu menjadi potensi yang besar. Jadi ada madrasah yang memiliki potensi untuk berkembang, melayani permintaan sumber daya manusia di Indonesia yang menginginkan manusia kita ini bermutu baik secara lahir maupun batin, tidak hanya bermutu dalam kaitannya pengetahuan tapi juga agama. Ini madrasah menyajikan, melayani masyarakat dalam mewujudkan keinginan itu. Kemudian potensi Pacitan ini sangat potensi dalam mendukung pendidikan. Kenapa? Yang pertama, Pacitan ini terdiri dari daerah yang kebanyakan adalah pegunungan. Dalam satu sisi itu kesulitan komunikasi atau interkoneksi antar daerah. Tapi dalam hal pendidikan ini sangat mendukung. Satu, bahwa di Pacitan ini udaranya segar. Karena jauh dari polusi, kita melihat sepanjang kita memandang hijau, hutan ada di mana-mana. Meskipun mungkin ya tadi itu, kalau mau pergian memang agak susah ya, karena jalurnya jalur tertentu yang berkelok-kelok sangat panjang. Tapi dalam hal mendukung pendidikan itu bagus, karena satu tadi udaranya segar. Yang kedua, jauh dari keramaian. Itu juga potensi bahwa anak-anak kita bisa lebih konsentrasi. Yang ketiga, tidak banyak godaan. Begitu, Pak. Ya, kalau di kota besar kan mudah mau ke sana. Di sini ya anak-anak belum ketemu mall. Enjoy di daerahnya sendiri. Ini potensi. Nah, potensi itulah kemudian menurut saya itu perlu dibangun sinergitas agar nanti menjadi sebuah power sebagaimana tokoh-tokoh yang terdahulu yang sudah luar biasa itu. Oke. Lalu kemudian melihat apa yang panjenengan istilahnya lihat mulai dari panjenengan tindak Pacitan sampai sekarang ini, Pacitan dengan segudang potensinya ini bisa jadi kemudian ketika disinergikan atau disandingkan dengan tujuan pendidikan, dalam hal ini pendidikan madrasah, ini akan kemudian muncul seperti apa konsep realnya, baik di tingkat madrasah terendah dalam artian di MI, MTS maupun MA. Sedangkan kita sendiri juga punya lembaga pendidikan RABA, walaupun ini bukan jenjang pendidikan formal, tapi ini bagian dari lembaga pendidikan yang harus tetap kita perhitungkan keberadaannya, Pak. Oke, makasih. Pertanyaan Mbak Anjar semakin sulit ini. Kalau gitu dipermudah, Pak. Jadi lanjut ya. Oke. Jadi dalam membangun pendidikan itu ada 4 aspek utama ya. Ya memang banyak, tapi ini aspek utama. Yang pertama adalah si pembelajar atau murid ya. Yang kedua adalah guru atau pendamping ya, pendamping belajar. Yang ketiga adalah materi ajar atau
dukungan pembelajaran. Yang keempat adalah situasi atau alam atau kondisi untuk kondusivitas belajar. Ya. Jadi 4 itu adalah faktor utama yang mendukung menentukan keberhasilan pendidikan. Nah, terkait dengan hal itu, yang pertama adalah membangun kesadaran kepada anak-anak kita bahwa belajar itu adalah kunci dari semuanya. Ilmu itu adalah kunci dari semuanya. Mau hidup di dunia bahagia ya ilmu, di akhirat bahagia ya ilmu, kedua-duanya juga ilmu. Dan ke depan ini di era globalisasi seperti ini, itu yang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak dirinya sendiri, bukan gurunya, bukan, tapi siswanya itu sendiri. Jadi ini yang harus dipahamkan kepada anak-anak bahwa merekalah pelaku utama pendidikan. Sukses dan tidaknya sangat ditentukan oleh upaya atau usaha diri sendiri. Yang kedua adalah guru. Guru di saat ini, di era serba teknologi ini, sudah berbeda dengan guru di masa lalu. Kalau guru yang dulu itu, guru datang ke kelas, kemudian menyampaikan ilmu, itu sudah tidak menarik lagi kalau kita seperti itu. Guru itu sekarang, guru yang baik adalah guru itu mendampingi siswa belajar, membantu siswa belajar. Nah, dengan materi, ini yang ketiga, materi belajar saat ini sudah melimpah ruah. Artinya kita ini tidak kekurangan bahan ajar, baik di lingkungan kita, fakta-fakta di lingkungan kita yang menjadi laboratorium nyata, maupun yang ada di media internet yang kita sudah ketahui bahwa ada Google, ada YouTube. Di situ materi melimpah ruah. Mau cari apa saja ada di situ. Kapan saja. Kalau guru kan ngajarnya hanya pagi sampai siang atau sore. Kalau belajar di Google tengah malam juga bisa, pagi-pagi amat juga bisa. Di mana saja. Unlimited, Pak ya? Unlimited waktunya, juga termasuk tempatnya, pokoknya materi sudah melimpah ruah. Guru tidak lagi menyampaikan ilmu, karena kalau siswa itu mencari ilmu melalui, misalnya melalui Google, itu dia jauh lebih cepat, lebih sabar Google-nya. Ya kalau guru ditanya 1 kali 2 kali mungkin menjawab, udah 4 kali gurunya jengkel juga. Malam hari jam 1 dibangunkan, Ustadzah saya pengen tanya, masa nanti kan dimarahi juga itu. Coba tanya ke Google, tanya ke YouTube kan. Betul. Nah, maka guru sebagai pendamping yang memberikan motivasi, yang menjadi inspirasi bagi anak-anak, yang mengarahkan, ini fungsi guru. Dan yang terpenting lagi adalah sebagai uswah, sebagai contoh yang baik. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat, yaitu lingkungan belajar tadi. Lingkungan belajar itu baik dalam hal manajemen, jadi madrasah itu bagaimana memanage supaya madrasah itu tidak seperti sebuah penjara bagi anak-anak yang belajar. Madrasah harus dibuat bagaimana madrasah itu menyenangkan bagi anak-anak yang belajar. Rasa ketakutan terhadap pelajaran tertentu itu harus dihilangkan. Anak pengen segera ke sekolah, pengen segera ketemu temannya, segera main, segera ketemu gurunya. Ini kan selama ini kan enggak. Pengen ketemu temannya tapi enggak pengen ketemu gurunya. Takut bahkan ketemu gurunya. Nah, ini
harus dirubah. Jadi manajemen di madrasah maupun lingkungan belajar yang saya katakan tadi di Pacitan sangat mendukung. Udaranya segar, jauh dari keramaian, termasuk ya sejuk. Ini kan potensi yang mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, dengan keempat aspek itu, kalau itu kemudian dikelola dengan baik, saya yakin kita bisa membangun madrasah dengan baik. Luar biasa sekali. Jadi dari 4 aspek yang panjenengan sampaikan ini tadi, saya menangkap bahwasanya poin terpentingnya adalah bagaimana seseorang atau seorang pelajar itu menganggap bahwasanya pendidikan itu adalah kebutuhan mutlak saya. Nah, Betul. ini Pak, yang mungkin perlu kita kaji lebih dalam. Bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa aku nih butuh pendidikan. Oke. Memang gini, orang itu tidak tertarik ya, kalau tidak menyangkut kepentingannya dia. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Anak-anak perlu tahu bahwa di Pacitan ini ada potensi besar, yaitu wisata. Ini contoh Mbak ya, wisata. Kita tahu wisata di Pacitan itu sangat indah ya. Mungkin orang yang tidak mengatakan tidak indah itu karena belum tahu saja. Kalau yang sudah tahu pasti mengatakan indah. Ya, pantainya indah, bagaimana di Sentono Gentong foto dari atas indah sekali. Di Pantai Kasa, Batu Karung indah sekali. Ada Gua Gong indah sekali. Nah, itu wisata itu kalau dikelola dengan baik, kita matchingkan dengan pendidikan ya, kita matchkan dengan pendidikan ya, bahwa ke depan pariwisata itu menjadi sebuah komoditi yang luar biasa, karena orang itu sekarang itu rekreasi itu menjadi kebutuhan. Orang mau makan, cari yang sifatnya itu rekreatif, bisa sambil makan, sambil selfie ya. Betul. Ini kebutuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana pendidikan kita? Kadang-kadang kita ini jauh sehingga anak itu tidak tertarik. Nah, kita perlu membangun misalnya seperti tadi terkait dengan wisata, ada pembelajaran yang kita kaitkan dengan wisata. Jadi misalnya kurikulum bahasa asing kita kaitkan dengan wisata, misalnya bahasa Inggris. Jadi ekowisata, di situ anak-anak kita itu kita bekali bahasa Inggris. Jadi nanti dia itu dapat mengenalkan wisata kita dengan belajar bahasa Inggris, lingkungan wisata, dia bisa mengenalkan ke dunia luar. Kalau sudah dimasukkan ke YouTube, yang akses tidak hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Juga bahasa Indonesianya, pelajaran bahasa Indonesia kita kaitkan dengan bagaimana memasarkan wisata, menceritakan, membuat cerita-cerita. Storytelling ya. Iya, sangat menarik. Jadi mereka itu kurang tertarik belajar karena dia sendiri tidak tahu manfaatnya ke depan untuk dirinya itu apa. Peluang-peluang yang akan dia dapatkan ketika belajar itu tuh apa peluangnya? Gitu. Atau mungkin kemungkinan bahwa kita tidak tertarik atas sesuatu itu karena tidak ada pembandingnya, mungkin seperti itu Pak. Dalam artian seperti ini, pendidikan itu akan jadi menarik ketika apa yang dia punyai atau potensi yang dia punyai ini adalah potensi yang dicari orang lain kayak gitu, atau dicari pihak lain seperti itu. Kemudian dia kurang menyadari bahwasanya ini adalah yang dicari pihak lain, sementara yang saya punya ini. Terus apa sih yang menarik dari sini ketika tidak saya kuliti sendiri, tidak saya kupas sendiri kayak gitu. Ini memang ada kesenjangan ya antara orang yang mencari pekerja dengan orang yang mencari pekerjaan, itu terjadi kesenjangan. Orang yang mencari pekerja misalnya membutuhkan karyawan gitu, itu mengatakan sulit cari karyawan yang baik.
sehingga tidak dapat karyawan. Sisi yang lain, pencari kerja sulit mencari pekerjaan. Ini kan tidak ketemu ya. Ini karena tadi siswa kita atau pekerja-pekerja kita itu tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, pasarnya akan dapat sendiri. Karena sebetulnya banyak yang mencari pekerja yang memiliki dedikasi yang bagus, akhlak yang bagus, kemampuan yang bagus. Nah, sementara ini kan lebih membanggakan saya punya ijazah. Ijazah itu adalah sebuah dokumen negara sebagai penanda telah menyelesaikan sekolahnya atau kuliahnya. Tapi di dunia luar, dunia kerja tidak cukup hanya itu. Karena apa? Persaingannya cukup ketat. Betul, life skill ya. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kelebihan. Oleh karena itu tadi kita perlu ada integrasi, misalnya kurikulum tadi, kurikulum bahasa Inggris kita kaitkan dengan ekowisata, kurikulum bahasa Indonesia kita kaitkan dengan ekowisata, sehingga anak-anak itu belajar itu bermanfaat langsung kepada ya hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat, begitu. Oke. Baik Bapak, dalam rangka mengusung proyek besar kita ini, kesiapan madrasah-madrasah kita ini sejauh apa Pak kira-kira? Terus bagaimana terobosan kita untuk mempersiapkan seluruh SDM kita untuk menyongsong dan kebutuhan era global yang tentu saja ini sangat berpengaruh nantinya terhadap bagaimana anak-anak memilih pendidikan terutama di madrasah. Makasih. Memang dari 4 unsur tadi sebetulnya yang paling utama itu ada 2. 4 tadi yang utama ya. Masih ada lagi yang utama itu 2, yaitu siswa dan gurunya. Nah, kalau gurunya ini memiliki kompetensi yang baik sekarang itu gimana? Bukan mengajarkan materi, bukan. Tetapi bagaimana siswa itu senang belajar, sehingga kemudian terjadi progres perkembangan anak. Ini yang bagus. Jadi ya, belajar yang bagus tuh siswanya yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Iya gitu. Selama ini kan gurunya ya action di depan gitu ya. Muridnya duduk dia mendengarkan. Itu cerita lama itu. Sekarang tuh yang baik itu adalah muridnya yang aktif. Kalau ada kesulitan gurunya yang membantu. Seperti itu. Nah, membangun itu memang tidak mudah. Karena ya masyarakat kita, guru-guru yang ada saat ini cenderung pada zona nyaman. Yang ngajar itu ya di bel jamnya kemudian masuk ke kelas bawa buku, nanti di kelas nerangkan atau nyetel LCD sampai jam 2 jam misalnya selesai. Assalamualaikum anak-anak, selamat berpisah, ketemu kembali. Ya sudah seperti itu terus berlangsung di mana-mana. Nah kalau seperti itu ya sulit untuk berubah. Jadi belajar itu harus dibongkar bagaimana guru itu bisa mengajak siswa. Misalnya, ya siswa kita ajak anak-anak minggu depan kita harus begini, dipersiapkan, kemudian anak-anak besok pakaian kaos saja. Kita akan ke sawah belajar tentang ekosistem sawah. Nah, seperti itu dan yang lain juga di situ. Dan ketika kita belajar di sawah itu bisa belajar bahasa Inggrisnya. Di situ banyak vocab bahasa Inggris sawah. Di situ bisa juga bahasa Indonesianya bercerita, sehingga mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA itu bisa sama-sama ikut di situ. Kalau misalnya bahasa Indonesianya misalnya 4 jam, IPA-nya 3 jam, udah 7 jam. Artinya bahwa siswa itu bisa waktunya panjang untuk belajar di situ yang menyenangkan. Ini butuh waktu yang panjang tapi harus dimulai gitu. Dimulai dari SDM, membangun guru
yang kompeten dalam membangun bangsa ini. Oke. Jadi kita sudah, dalam hal ini kita sudah hadir ya Pak ya. Artinya kita sudah hadir untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita, SDM-SDM kita di madrasah ini. Sejauh mana kita hadir untuk mereka Bapak? Ya tadi bahwa selama ini belum. Nah, sebetulnya dengan pemerintah menetapkan kurikulum merdeka, itu kesempatan guru itu untuk berkreasi seluas-luasnya. Karena dengan diberikan kemerdekaan itu, guru madrasah itu boleh berkreasi dalam rangka untuk mewujudkan mutunya. Jadi selama ini kan kita ini lebih banyak memperhatikan prosesnya. Misalnya, ada pengawas datang ke kelas untuk melakukan supervisi pendidikan. Itu yang dilihat bagaimana guru mengajar. Gurunya mengajar baik enggak, muridnya aktif enggak. Ketika seperti itu dinilai, oh bagus mengajarnya. Ini masih koma ini Mbak. Bagus mengajarnya itu belum titik. Lah siswanya bisa enggak? Jangan-jangan disetting. Nanti kamu tanya ini, nanti Pak Guru menjelaskan ini. Karena ada pengawas. Okay. Nah, jadi sebetulnya ujungnya itu adalah kemampuan atau kompetensi siswa, mutu siswa. Nah, itu sekarang dibongkar. Silahkan dengan cara Anda, bagaimana Anda bisa mewujudkan mutu itu pilihan pada Anda. Tapi jangan lupa, yang dinilai adalah mutunya. Bukan sampai proses sudah dianggap selesai. Belum, itu baru koma. Jadi kalau jangan seperti maklar bus misalnya, ayo Surabaya, setelah penumpangnya naik, ya sudah dibiarin. Maklarnya tidak ikut. Ya, ini jangan. Jadi ini adalah pendidikan, ini ujungnya adalah mutu. Seperti yang sampai ungkap di awal tadi, bahwa Human Development Index itu salah satunya adalah pendidikan. Lah, pendidikan itu maksudnya ya mutunya pendidikan. Itu. Siapa yang bermutu? Muridnya. Jangan sampai gurunya tok yang merasa bermutu, muridnya belum. Seharusnya guru yang bermutu, efek selanjutnya adalah murid atau siswa bermutu. Dengan kata lain, boleh saya menyimpulkan bahwa sederhanakan proses tapi tingkatkan hasil, seperti itu. Bisa sederhanakan, bisa bikin yang menarik, bisa, intinya silahkan inovasi seluas-luasnya yang tidak menyulitkan siswa, tidak memberatkan siswa, tapi mutu didapatkan. Intinya seperti itu. Terima kasih Bapak. Menyenangkan sekali bicara tentang dunia pendidikan, terutama pendidikan di madrasah. Memang tidak akan ada habisnya. Tentu saja kita masih butuh edisi-edisi yang akan datang, edisi-edisi berikutnya untuk mengupas tuntas habis bagaimana pendidikan madrasah akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi dunia, terutama dunia pendidikan di Kabupaten Pacitan. Sobat Kemenak, sekian perjumpaan kita kali ini. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Dr. Sugia Magister Pendidikan. Tentu saja dimohon perkenannya lain kali bisa membersamai kita lagi Bapak dengan tema yang beragam. Terima kasih, saya tutup dulu. Oke, silahkan closing statement-nya. Ya, khususnya kepada warga madrasah, nanti ini silahkan disimak bahwa madrasah kita sudah mandiri, berprestasi luar biasa, tetapi bukan berarti kita berhenti berinovasi. Barang siapa yang berhenti, maka dia akan dilindas perubahan. Maka kita harus terus berupaya bagaimana pendidikan ini jangan sampai ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang cepat yang terjadi di dunia nyata. Nah, ini yang harus kita terus belajar. Kita tidak hanya sebagai user, tapi kita harus menjadi pemberubah atau pelaku, tidak hanya sebagai user saja. Barangkali itu, dan terima kasih pada
Mbak Anjar khususnya, dan pada podcast Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemenak Pacitan, sekian edisi kita kali ini. Saya Anjar Alfiani beserta seluruh kerabat podcast Kemenak Pacitan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.